Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang perusahaan pinjol yang akhirnya screening data nasabahnya di awal tahun 2025 itu. Nah, di video ini saya juga ingin menjelaskan apa itu screening data dan siapa yang datanya itu di screening oleh pinjol tersebut. Gitu ya. Saya akan menjawab dulu siapa yang datanya di screening oleh pinjol. Nah, yaitu saya. Ya, saya datanya di screening oleh pinjol di awal tahun 2025 ini. Nah, ini dia ya pemberitahuannya itu. Oke, langsung saja kita baca ya di sini. Di sini dia bilang pemberitahuan penting nasabah Kredivo berdasarkan hasil screening data awal tahun 2025, Bapak atau Ibu termasuk dalam kategori nasabah yang belum melakukan pembayaran di aplikasi kami. Nah, ini nama saya, total tagihannya 6.602.624 perak. Oke, keterlambatannya 1.377 hari. Oke, kita lanjut dulu. Anda pasti paham konsekuensi BI checking untuk keperluan finansial ke depannya. Segera konfirmasi untuk pembayaran lunas atau cicil hari ini. Ataupun jika sudah melakukan pembayaran sebelumnya, bisa infokan ke kami. Terima kasih. Gitu ya. Nah, jadi apa sih screening data itu? Nah, screening data itu ya pengecekan data nasabah-nasabah yang sudah lama galbay. Gitu ya. Dan di tahun 2025 ini nasabah-nasabah yang memiliki hari galbay terlama. Gitu ya. Anda galbay di pinjol berapa bulan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau saya itu ya 1.377 hari. Oke. Setahun itu 360 hari setahun itu. Oke. Nah, saya itu ya setahunnya aja udah di belakang koma. Ini ada komanya, bayangkan ya. Dan lebih lagi dari 365 hari, 377 ya. Dan ditambah 1000, itu saya sudah galbay berapa tahun? Oke. Ini salah satunya ya, salah satu pinjol yang saya galbaikan. Banyak sekali pinjol yang saya galbaikan itu. Sampai pinjol-pinjolnya itu sudah bangkrut, sudah gulung tikar. Oke, semoga menjadi inspirasi Anda bahwa galbay itu tidak menakutkan sama sekali. Di sini saya ingin menolong, membantu mentalnya orang-orang yang terlilit pinjol. Jangan sampai bunuh diri lagi, gitu ya. Hanya karena pinjol bunuh diri, gitu ya. Nggak worth it, tidak sepadan sama sekali, ya. Hanya karena pinjol, galbay seminggu 2 minggu, bunuh diri, gitu. Ini saya 1.377 hari, gitu kan. Dan akan saya tambah, pastinya. Saya mau tahu bagaimana, gitu kan. Saya itu ibaratnya profesor pinjol, ya sudah Raja Galbay, jadi profesor pinjol lagi. Karena saya mau tahu, saya mau analisa, dan saya ingin melakukan research atau penelitian. Gimana sih kalau pinjol ini digalbay terus-terusan? Gitu. Oke, Anda ada di barisan saya, boleh silakan. Oke. Nah, lalu saya itu galbaynya 6.600.000 ya. Angka yang cukup banyak sekali. Oke. Apakah 6.600.000 ini yang saya galbaikan, saya ini didatangi oleh DC lapangan? Nah, uniknya di sini, saya tidak pernah didatangi oleh DC lapangan Kredivo. Oke. Padahal saya itu ya sama seperti Anda, memberikan KTP asli, SIM asli, mungkin kakak asli gitu ya, alamat asli semua pokoknya. Ya, tapi tidak ada yang datang. Ini juga bisa menjawab bagi para nasabah yang penasaran, kapan sih saya akan didatangi? Apakah saya akan didatangi oleh DC pinjol? Apakah saya akan tidak didatangi oleh DC pinjol? Kenapa sih DC pinjol sudah setahun tapi masih nagih aja? Nah, itu jawabannya adalah kehendak manusia. Tidak ada yang bisa mengontrol, tidak ada yang bisa mengendalikan. Oke, kita hanya bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan sebagai nasabah saja. Contohnya adalah mengganti nomor, ya, biar tidak kena penagihan seperti ini. Oke, yang kedua, jika ada DC lapangan jangan ditemui, ya, seperti itu. Pertanyaannya, kenapa Anda ada di rumah ketika DC lapangan itu datang, gitu loh, ya kan? Harusnya rumah Anda itu sepi, nggak ada siapa-siapa, gitu kan? Rumah Anda sepi, tidak ada siapa-siapa karena Anda bekerja, terutama yang laki-laki, ya. Yang laki-laki, apakah Anda membuka usaha di rumah Anda? Apakah Anda buka toko sembako? Apakah Anda jualan Pertalite atau bensin, gitu kan, di rumah Anda? Kalau enggak, kenapa Anda ada di rumah? Mohon maaf ya,
laki-laki memang harus cari uang, keluar kerja, ya nge-Grab, nge-Gojek, ya kan, kalau ada motor sementara terus lamar-lamar kerja, gitu kan, itu, ya. Jangan Anda sudah galbay di rumah aja, jangan, gitu kan, apalagi keluarga tahu, ya, keluarga yang lain tahu gitu. Kalau Anda galbay lalu Anda bekerja, orang itu akan lupa kalau Anda itu pernah galbay, ya. Anda pulang bawa makanan, Anda bertanggung jawab atas semuanya, listrik ledeng Anda yang bayarin. Aduh, nggak ada yang mempermasalahkan galbay-galbay di pinjol itu. Saya jamin, saya berani jamin hal tersebut. Ya, itu sudah pasti. Oke, jadi buat para laki-laki, silahkan keluar bekerja, nggak usah ditemui lagi DC lapangannya. Oke, nah selanjutnya yang ingin saya bahas dari screening data ya saya yang selama 1377 hari ini adalah konsekuensi BI checking untuk keperluan finansial ke depannya. Nah, guys, jadi jika Anda terlambat 1377 hari atau beberapa tahun, ya kisaran 3-4 tahun, itu konsekuensinya adalah BI checking untuk keperluan finansial ke depannya. Jadi saya itu nggak bisa kredit rumah, nggak bisa kredit mobil, kredit motor, nggak ada yang percaya bank sama leasing ke saya tuh, gitu loh, ya kan. Berarti orang seperti saya harusnya beli cash aja, nabung beli cash aja, gitu kan. Nah, itu yang sedang saya lakukan, ya. Saya itu galbay ya kan sampai 1377 hari. Ini penagihannya tanggal 15, ya, 10 hari yang lalu, tanggal 15 Februari 2025, 10 hari yang lalu. Jadi saya itu masih galbay dan tidak bisa nyicil mobil, nyicil rumah, nyicil lain-lain, pinjem kur, usaha gitu, nggak bisa. Saya bisa ngumpulin uang lalu beli. Saya harap pun Anda seperti itu. Ya, itu lebih baik daripada pusing-pusing nyicil-nyicil. Nyicil itu pusing, guys. Ya kan? Jadi lupakan cicilan-cicilan pinjol tersebut, galbaikan, sudah cari uang saja. Gitu. Oke, nah selanjutnya ya. Di sini saya ditagih pada tanggal 15 bulan 2 Februari ini tahun 2025 gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya itu mendapatkan pemberitahuan tentang screening data? Ya, Anda tahu apa yang saya lakukan di sini? Ya, betul. Di sini saya tidak melakukan apa-apa. Ya, kenapa? Karena harusnya memang seperti itu. Ya, kita itu mengabaikan semua penagihan dari DC. Jangan pernah dibalas, jangan pernah dihiraukan lagi. Kalau saya balas ya di sini ya kan, oh iya, gitu kan, saya belum ada uang, Mas, punten, pun ya kan, punten, gitu kan, pun 10, gitu kan, punten, gitu. Nah ini nanti akan dikejar terus saya, ya. Si DC ini mengirimkan hal ini sebenarnya hanya pengen tahu Anda itu masih balas atau tidak, masih ketakutan atau tidak. Nah, kalau Anda balas, DC ini menganggap Anda itu masih takut. Kalau masih takut, wah terus-terusan. Ya kan, Anda nanti akan dihubungi lagi sama nomor yang berbeda, atau bahkan Anda itu akan dikunjungi oleh DC lapangan, ya, yang tadinya tidak pernah dikunjungi, tiba-tiba Anda balas, menjanjikan pembayaran, misalkan gitu ya. Nah, itu bisa dikunjungi tuh. Nah itu ya jangan dilakukan tuh yang namanya janjiin pembayaran, janjiin cicilan, atau bahkan membalas DC pun jangan. DC itu tugasnya menagih orang ya, dan dia itu punya banyak database 1 sampai ratusan ribu orang. Ketika ada penagihan seperti ini ya kan, lalu dia ini lihat di WA-nya mana nih yang balas nih ya kan, kan ada notifnya tuh 1, 2 gitu kan, ini balasnya. Oke bang, bentar bang, lagi cari dulu ya kan. Tapi kalau Anda tidak pernah balas, ya tidak ada notifikasinya, ya sudah dibiarkan saja, ya. Dan terbukti dia tidak WA-WA lagi. Ini sudah 10 hari. Saya tidak meladeni dia, sudah 10 hari dia tidak balas-balas lagi, dia tidak WA-WA lagi, ya. Karena dia hanya ingin tahu, apakah saya masih takut, apakah nasabah ini masih takut, masih bisa ditekan, gitu. Oke. Nah, yang terakhir yang di sini yang mungkin perlu dibahas juga, di sini ada keterangan this business account has now registered as a standard account. Select for more info. Jadi ya banyak kemungkinannya. Kalau begitu ya bisa saja DC pinjol ini tadinya jadi DC ya, namun sudah keluar,
sudah resign dari DC-nya gitu, atau tadinya akun ini dipakai oleh DC lalu dibuang terus di recycle oleh providernya gitu, recycle lagi lalu dipakai sama orang lain gitu kan, banyak sih kemungkinannya gitu. Jadi intinya sih tidak perlu membalas atau menanggapi penagihan-penagihan seperti ini. Nah, jadi sangat jelas sekali ya, saya sudah galbay 1.300 dan konsekuensinya itu adalah BI checking saja. Ya, tidak ada konsekuensi lainnya. Ada nggak konsekuensi misalkan Anda harus datang ke pengadilan menjelaskan bahwa Anda tidak bisa bayar. Nanti RT RW, bupati, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan akan ke rumah Anda. Ya akan mencaci maki Anda. Nggak ada di sininya. Ya, tidak ada sama sekali. Konsekuensi dari galbay 1.377 hari dan masih terus bertambah, itu hanya BI checking saja yang buruk untuk keperluan finansial atau kredit ke depannya. Seperti itu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.